Kalian tahu, sekarang di rumah Bapak Joko Widodo di Solo, ada sebuah tren. Nama trennya kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania, kicau. Apa maksudnya itu, Kumpar Belak? Tahu kalian ya? Sudah 1 minggu lebih ini, rumah Bapak Joko Widodo didatangi anak-anak muda dan juga anak remaja. Tahu kalian mau ngapain? Mau bikin video TikTok. Ada lagu kicau mania, ada yang jaipongan, ada lagu lu kenal Veronica kok, Veronica yang Om Strom puana nona niko. Makanya gue bilang biar tahu kalian ya, anak muda Gen Z sekarang udah nggak doyan sama Raffi Ahmad. Mereka lebih doyan sama yang lebih tua, Joko Widodo. Kegantengan Raffi Ahmad itu nggak ada apa-apanya. Ternyata biar tahu kalian ya, pesona dari Bapak Joko Widodo bukan hanya mempesona partai politik, bukan hanya menarik perhatian tokoh-tokoh politik, bukan hanya memancing kedatangan para relawan, tapi mampu menghipnotis anak-anak muda dan juga Gen Z. Oh, Kumpar Belak, kau dibayar berapa? Enggak dibayar. Ngapain aku ngomong sama untuk Bapak Joko Widodo 1 tahun ini? Sanggup Bapak Joko Widodo bayar Kumpar Belak 1 tahun ini? Hampir 2 tahun aku bersuara untuk Bapak Joko Widodo karena kecintaanku kepada beliau. Sebentar, Kumpar Belak, yang kau tuju itu foto siapa? Itu foto anaknya kan? Jadi Gen Z ini adalah anak-anak kelahiran tahun 97 sampai 2012 ya. Kalau kalian punya anak atau kalian termasuk ya yang kelahiran dari 97 sampai 2012 itu Gen Z ya. Kalau 80 sampai 1996 itu Gen Y ya, generasi Y kan begitu. Setelah itu ya dari tahun 1964 sampai 80 itu generasi X kan begitu. Nah, baby boomer itu dari tahun 46 sampai 64. Nah, sekarang tulis dulu kolom komentar, kalian termasuk generasi apa? Tulis dulu. Aku yakin seyakin-yakinnya, yang nulis di kolom komentar Kumpar Belak pasti kebanyakan dari generasi X. Disinilah kekuatan Bapak Joko Widodo. Bayangkan kalian, ternyata beliau bukan hanya disukai orang-orang tua, ya. Ternyata beliau juga disukai, dicintai, digandrungi oleh anak-anak muda. Sebelah sana mengatakan, alah, paling ada penggeraknya, ada motornya, ada itu yang mengarahkan. Anak muda generasi Z, Gen Z, itu sekarang itu anak-anak yang nggak bisa diarahkan lagi. Sedangkan anakku saja, biar tahu kalian, udah susah aku mengarahkan. Aku bilang hari ini kita sarapan nasi goreng, dia maunya lontong. Hari ini aku kepengen sarapan lontong, dia maunya nasi goreng. Nggak bisa diatur-atur lagi. Apalagi anak-anak muda, biar tahu kalian, nggak masuk akalnya dia. Ya, mereka tuh nggak peduli. Mau dolar naik, mau rupiah melemah, mau kepala badan gizi nasional dipecat, nggak peduli. Yang mereka tahu, mereka hanya mengekspresikan isi hatinya. Kalau
Kalian dengar tadi itu, Pak doain ya Pak, semoga dapat jodoh. Aku kira selama ini yang soan ke rumah Bapak Joko Widodo yang mau mencalonkan diri jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur. Sampai doa untuk minta jodoh pun juga datang ke rumah Bapak Jokowi. Memang sakti Bapak Joko Widodo ini, Bah. Aduh, dan tahu kalian ya, ada sekarang istilah baru, namanya Jokowidet. Apa itu Jokowidet? Jokowidet itu adalah istilah yang digunakan anak-anak Gen Z ya, yang mereka itu ya datang ke rumah Joko Widodo dengan pasangannya, dengan teman-temannya, kadang cuma sendiri, hanya sekedar untuk berekspresi di selfie-selfie. Di foto-foto mereka ada yang datang sendiri biar tahu kalian ya kan. Ya, di foto lihat selfie lihat tap ya kan. Diposting lah itu biar tahu kalian, curhatlah dia ya dengan latar belakang rumah Bapak Joko Widodo. Hidup ini berat, tapi lebih berat lagi kalau nggak ketemu sama Bapak Joko Widodo. Rindu ini sangat berat, tapi lebih berat lagi rinduku kepada Bapak Joko Widodo. Anak Gen Z gitu loh. Pak Jokowi idolnya anak-anak Gen Z loh. Gak percaya? Buktinya rumah Pak Jokowi sekarang jadi salah satu destinasi favorit buat dikunjungi. Bahkan sampai muncul istilah baru, yaitu Jokowi Date. Jokowi Date itu fenomena anak-anak muda ngajak pacar, gebetan, bestie, atau bahkan jalan sendiri ke rumah Pak Jokowi di Solo. Bayangin aja, dulu orang ngedate ke mall, coffee shop, pantai, atau taman. Sekarang malah, yuk Jokowi Date, alias jalan-jalan ke Solo, mampir ke rumah Pak Jokowi, foto-foto di depan rumahnya, berharap Pak Jokowi keluar. Ini kayaknya ini ya untuk cowok-cowok yang kurang punya modal bisa ngajak pacarnya ini ke rumah Bapak Joko Widodo. Gak perlu ngabisin uang nonton bioskop, gak perlu ngabisin uang makan di restoran, gak perlu ngabisin uang nongkrong di mall. Cukup modal HP. Tapi punya gengsi. Bayangkan kalian, anak-anak muda udah nggak ngajak pacarnya lagi ke mall. Aku nggak bisa bayangkan, biar tahu kalian ya. WA-an lah pacarnya ini biar sama, biar tahu kalian ya. Yang siap-siap ya, ntar aku jemput. Mau kemana yang? Ke rumah Pak Jokowi. Ada lagi naik motor berdua kan ya kan, selfie lah pacarnya itu dari belakang sambil boncengan ya, tap ya kan, bikin captionnya dia OTW ke rumah Pak Jokowi. Orang kan OTW bioskop, OTW rumah Pak Jokowi. Pak, gini aja Pak ya, ini untuk mengakomodir anak-anak muda Pak, mengakomodir anak-anak buka. Tolong Pak dipersilakan Pak datang ke rumah Bapak itu, ya di gangnya itu Pak. Buka di situ Pak, biarkan datang itu pedagang angkringan, tukang jual es krim, cendol, sate, bakso bakar. Setelah itu apa lagi namanya, dimsum. Kayaknya ini nggak terbendung lagi Bapak. Bayangkan ada istilah Jokowi Date. Date itu pacaran, nongkrong. Kalau Bung Parbela sama istri, kalau sempat ke rumah Bapak Jokowi, ya kan bikin Jokowi Date, tap, foto, tap. OTW rumah Bapak Jokowi duduk mau ngedate kan begitu kan? Langsung ada komentar pertama, ketuaan. Komentar kedua, kurang kerjaan. Komentar ketiga sampai 10, penjilat. Tapi ini fenomena yang nggak bisa direkayasa. Kalau relawan, partai politik, tokoh politik, orang-orang LSM, ya kan, orang-orang organisasi, itu adalah orang-orang yang bisa di-drive. Tapi anak-anak muda nggak bisa di-drive. Nggak bisa mereka dipengaruhi. Yang mereka bisa lakukan adalah mempengaruhi diri sendiri. Inilah yang ditakutkan partai politik lainnya seperti PDIP. Bayangkan kalian, coba bayangkan kalian ya,
nanti di tahun 2029 ya, pemilih terbanyak adalah gabungan dari pemilih kaum milenial dan juga Gen Z. Ya, makanya aku bilang sekarang PDIP mulai buka di situ di rumah ketua umum, ya kan? Selamat datang gerombolan kicau mania. posting di media sosial, posting di Instagram, posting di YouTube, posting di Facebook, posting. Yuk datang rame-rame ke kediaman ketua umum PDIP. Bikin dong kicau mania. Mulai semenjak Indonesia ini berdiri sampai sekarang, baru ini ada di depan rumah mantan presiden TikTokan. Kalau di tempat mantan presiden, aku bilang sama kalian anak-anak Gen Z, kalau kalian misalnya bikin kayak gitu, di depan rumah mantan presiden terdahulu sebelumnya, belum tentu kalian diperbolehkan. Gak usah kalian joget-joget begitu nyampe, mau ngapain? Mau kicau mania Pak? Pergi! Gak sopan kalian itu. Ini rumah mantan presiden, orang Indonesia nomor 1. Gak ada harga diri, gak ada marwah, gak ada harkat dan martabat kalian. Pergi! Tapi gak begitu dengan Bapak Joko Widodo. Justru beliau menyambut anak-anak muda ini, ya, itu dengan keterkejutan. Terkejut dia biar tahu kalian, ya. Dia bilang begini, kenapa ya 80% kok sekarang itu yang datang itu anak-anak muda, katanya. Heran dia, heran. Perhatikan kalian ini. Terima kasih Pak. Sampai malam. Full Pak tamunya Pak. Malam Bapak. Tamunya dari pagi sampai malam Bapak. Enggak, kenapa sekarang yang banyak anak-anak muda? Iya ya. Ini dari anak SMA, kemudian Iya. juga kuliah. Iya, kenapa? Kayaknya ya memang sudah saatnya yang muda mendukung Pak Jokowi. Luar biasa Bapak. Enggak tahu. Nanti loh. Banyak yang muda sekarang Pak ya? Iya, 80%. Hati-hati Bapak. Bayangkan kalian, 80% anak muda mendukung Bapak Joko Widodo. Lain lagi partai politik, lain lagi masyarakat biasa, lain dari kaum buruh, lain dari kaum nelayan, lain dari kaum petani, lain dari netizen Nusantara. Coba bayangkan kalian, ya, Opung Parbelak sendiri biar tahu kalian, ya, punya 3 channel, ya. 3 channel itu followernya itu kalau di total ada sekitar 400.000 lebih, ya. 400.000 lebih ini yang nonton ini semuanya. 400.000 lebih ini siap menghibahkan suaranya nanti di partai di mana Bapak Joko Widodo berada. Kenapa enggak gitu loh? Luar biasa kan? Nah itu makanya aku bilang, inilah yang ditakutkan oleh PDIP. Makanya Bapak Joko Widodo mau keliling, yang bawa keliling PSI, yang repot PDIP. Bayangkan kalian, ya, kalian mau pergi jalan-jalan, ya kan? Mau pergi liburan, sebentar ke Bali, sebentar lagi liburan ke Danau Toba, sebentar lagi liburan ke Jogja. Yang aneh, yang panas tetangga sebelah. Ibaratnya begitulah. Bayangkan, kita yang mau pergi jalan-jalan, tetangga sebelah yang repot. Alah, dari mana uangnya itu jalan-jalan itu? Banyak kali gayanya itu. Jalan-jalan, makan aja nggak sanggup. Jalan-jalan, keluarga aja berantakan. Jalan-jalan, kerjaan aku juga belum nggak menentu. Gaji gue lebih besar daripada gaji dia. Tapi dia kok bisa jalan-jalan, gue enggak. Itulah suka kali ngukur-ngukur rezeki orang. Itu yang dilakukan PDIP kan? Coba bayangkan kalian, ya, Bapak Joko Widodo jalan-jalan disuruh katanya mau bawa ijazah. Itu bukan jalan-jalan, itu mau ngelamar kerja.
Jarot, Bapak Joko Widodo itu mau keliling Indonesia, ya, mau safari politik, bukan mau cari kerja, bukan mau mencalonkan diri jadi caleg, nggak mau mencalonkan diri, udah cukup jadi dia, sebagai dia 2 kali jadi presiden udah cukup. Udah cukup, 2 kali mencalonkan, 2 kali berhasil, nggak kayak di sebelah sana. Iya kan? Dipilih dipilih rakyat, 2 kali mencalonkan, 2 kali nggak dipilih rakyat. Beda dong. Secara politik, ku bilang sama kalian, ini adalah modal yang sangat besar. Kenapa bilang? Ya, ini adalah modal yang sangat besar bagi PSI, bagi Gibran, bagi Kaesang, bagi pendukung Joko Widodo. Karena apa? Ya, di 2029 nanti pemilih terbanyak adalah dari kelompok anak muda. Makanya aku sebetulnya ya sangat menyayangkan sekali kalau PSI ya berubah total, tidak concern lagi anak muda ya, tapi mereka itu lebih majemuk, lebih banyak warnanya, lebih lebih menggalang kekuatan dari orang-orang tua ya. Tapi kalau sempat mereka melupakan, mereka sudah mulai kurang mengakomodir ya suara dari anak-anak muda, ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Nah, ini tinggal memanage ini. Bagaimana Bapak Joko Widodo, PSI, relawan, bagaimana supaya mengakomodir suara anak-anak muda. Ya, karena apa? Ini modal besar, aku bilang sama kalian. Biasanya anak muda memilih yang muda, kan begitu. Kenapa mereka nggak ke rumahnya AHY? Yang notabene lebih muda jauh daripada Bapak Jokowi. Kenapa mereka lebih ke rumah Bapak Joko Widodo daripada ke rumahnya Guntur Romli? Karena mereka melihat bahwasanya ya Bapak Joko Widodo adalah sosok atau pribadi yang mau menerima berbagai orang dari berbagai kalangan. Bayangkan kalian ya, kalau ada orang di depan rumahku ini ribut-ribut ya, kicau-kicau mania begitu. Sakit telinga kita kan? Tapi ini Bapak Joko Widodo dari pagi sampai malam kicau mania. Ya, udah tiktokan orang setengah jam, sebentar lagi kicau. Setengah jam lagi kicau. Orangnya ganti-ganti. Yang satu kelompok pas di depan pagar, yang satu lagi agak ke samping, yang satu lagi agak ke samping sebelah kiri. Itulah fenomena yang terjadi. Tuh, Bapak Joko Widodo itu heran ya kan? Heran dia, biar tahu kalian 80% kok anak-anak muda ya. Nah, dan juga ada di antara mereka, tahu kalian, kenapa membludak banyak seperti itu? Ya, setelah diwawancarai, Dek, kenapa datang ke sini? Iya, soalnya teman saya udah datang kemarin ke sini. Jadi kami kemarin datang juga. Jadi temannya mengajak temannya yang lain, besoknya temannya datang. Dan temannya yang datang besoknya lagi datang juga membawa teman yang lain. Dan begitu aja terus menerus. Dari mana? Berapa orang ini? Kenapa? Berapa orang? 9. Oke. Udah sekolah atau gimana? Ini sudah udah pulang. Kak, kenapa ingin ketemu Pak Jokowi, Kak? Karena temennya kemarin habis dari sini. Kemarin habis dari sini. Terus TikTok kan ya temennya? Iya. Mau nggak? Mau. Nanti ya, TikTok kan ya. Pasti. Oke, ditunggu dulu ya, Kak ya. Oke, Kakak dari mana, Kak? Jepara. Berapa orang, Kak? Oke, halo. Gimana, sudah masuk antrian untuk foto, gimana, Kak, perasaannya, Kak? Oke, semoga segera bisa berfoto ya, Kak. Halo, Kakak. Ini dari mana ini kok merah-merah? Oh, UNS. Oke, gimana perasaannya sudah sampai di kediaman Pak Jokowi, Kak? Senang ya. Kenapa ingin ketemu Pak Jokowi, Kak? Apa? Bisa tak? Ikut-ikutan? Oke, foto ya. Oke. Terima kasih ya, Kak ya. Ini seragam apa tuh ini?
Oh, dari Fakultas apa? Dari Fakultas Keguruan Teknik Pendidikan. Oke, terima kasih Kak. Halo Kakak, malu ya? Dari mana ini? Wonogiri, jauh banget ya. Kenapa ingin ketemu Pak Jokowi Kak? Oke, berapa orang ini? Berdua saja? Oke. Naik motor. Oke, Kakak dari mana Kak? Weh, luar biasa. Gara-gara temannya kemarin datang, hari ini dia datang gara-gara temannya yang kemarin. Besok datang lagi dari kelas yang lain. Bayangkan kalian ya, satu kelas ada 40 orang. Katakanlah 9 orang, katakanlah 10 orang datang tiap hari perwakilan dari satu kelas. Cuman dari satu kelas, satu sekolah ada berapa kelas? Di Kota Solo ada berapa sekolah? Dan juga bukan cuma dari Kota Solo, ada dari Jepara, ada dari Wonogiri, ada dari Kediri, ada dari Semarang, banyak. Dan juga begitu ditanya, tujuan ke sini mau ngapain? Mau wisata katanya. Jadi anak-anak muda sekarang, ya wisata itu nggak perlu menghabiskan uang, pergi ke Gunung Bromo, pergi ke dataran tinggi Dieng, pergi lagi ke Banyuwangi, nggak perlu, cukup ke rumah Bapak Joko Widodo. Rumah Bapak Joko Widodo nggak pakai tiket masuk itu. Cuman pastikan aja kuota kalian itu tersedia dengan cepat, lengkap, dan juga penuh. Karena akan menghabiskan banyak kuota. Apalagi kalau live TikTok. Aduh, ya. Dan juga biar tahu kalian, ya, ternyata tamu Bapak Joko Widodo bukan hanya dari kalangan anak muda, ya, tapi dari kalangan emak-emak pun juga tetap konsisten. Dadah. Selamat malam, Pak. Iya, sama-sama. Sehat-sehat, Bapak. Bye-bye. Dadah, Pak. Dadah. Lampai tangan langsung ke Pak Jokowi. Bang, gue kayak gitu, perumpamaan kayak gitu. Kayak gimana aja? Bakal gue pamerin ke seluruh dunia. Semua harus tahu kok. Mama, papa, pokoknya biarkan semua orang iri itu. Kita sempat rekam Bapak di dalam mobil. Tempat Jadi balas ini juga ya. kita itu kayak Siap. fans yang dinotis gitu. Pak Jokowi tahu kita hidup dari situ. Didadain sama Pak Jokowi gimana, seneng? Senang. Bisa dada. Suka juga ya Bu ya, bisa melambaikan tangan Pak Jokowi. Iya, paling suka. Pak Jokowi itu orang baik. Ini senang dengan masyarakat. Iya. Suka menolong masyarakat kecil. Makanya kami ini datang di sini bukan hanya kami mendengar namanya, bukan hanya kami suka pilih waktu jabat presiden, tapi kami mau lihat langsung di sini. Dari pertama kali ya? Pertama kalinya ini. Baru pertama kali Siap. karena anak saya yang wisuda kemarin di sini, jadi saya bisa bertemu dengan ini Pak Siap. Jokowi. Selamat untuk wisuda anaknya, Ibu. Luar biasa. Disempatkan ke rumah Bapak Joko Widodo. Bayangkan kalian, agenda pertama wisuda, tapi ketika di jalan dari rumah ke tempat wisuda anaknya, dia di dalam bayangannya itu, nanti pokoknya aku harus ke rumah Bapak Joko Widodo. Prioritas pertama wisuda anaknya, prioritas kedua bukan jumpa sama keluarga, tapi jumpa sama Bapak Joko Widodo. Bayangkan kalian, lebih penting beliau ketemu dengan Bapak Joko Widodo daripada keluarga sendiri. Itu istilahku. Ya, jadi inilah yang bisa dikatakan sebagai sebuah anugerah gitu loh. Kenapa bilang ya? Seorang Joko Widodo ya bisa menggait hati anak-anak Gen Z itu suatu anugerah gitu. Ini nggak bisa disetting, ini nggak bisa direkayasa gitu, nggak bisa.
Nggak bisa direkayasa. Ini natural gitu loh. Coba bayangkan kalian, anak muda dengan segala macam gayanya. Seneng nggak? Seneng banget, seneng banget. Pokoknya gue bakalan tunjukin ke adik-adik gue, ke bapak gue, ke emak gue, biar gue mau bikin mereka iri. Tapi kalau mak kan ditanya kan tenang dia kan, saya senang sekali ketemu dengan Bapak Joko Widodo, ini sebuah kehormatan, senang sekali kan begitu kalau orang tua kan. Kalau anak muda nggak peduli gayanya kayak mana, nggak mau jaim dia. Wah, gue seneng banget. Wah, seneng banget. Ih, tahu nggak lu kayak face di notice sama idolanya gitu. Kayak gitu bisa direkayasa? Nggak bisa. Nggak bisa direkayasa, biar tahu kalian. Jadi memang betul-betul ya ketika seseorang seorang tokoh politik, tokoh nasional ya punya duit, punya kuasa, punya massa ya, mereka ini bisa menjadi seorang tokoh politik atau tokoh nasional yang sangat mahal. Betul ya. Tapi semahal-mahalnya duit, semahal-mahalnya kuasa, semahal-mahalnya massa, cinta dari rakyat itu adalah modal yang paling utama. Modal paling utama gitu loh ya. Makanya banyak yang geran nih Bapak Joko Widodo mau ke daerah-daerah. Ya kan? Kenapa bilang ya Bapak Joko Widodo itu ke daerah-daerah ya? Karena beliau ingin membalas kunjungan daripada rakyatnya ke rumah beliau. Sekarang gantian beliau yang akan berkunjung menjumpai rakyatnya. Tahu nggak kalian? Nggak semua orang punya kesempatan jumpa sama Bapak Joko Widodo. Nggak semua orang punya kesempatan ke rumah Bapak Joko Widodo. Katakanlah kalau rumahnya di Jogja 1 jamnya ke Solo. Kan begitu? Kalau dari Surabaya cuma 3 jamnya ke Solo, kan begitu? Ya, kalau di Jakarta katakanlah 10 jamnya dari ke Solo, kan begitu? Sedangkan dari Jakarta banyak orang mau ke Solo, nggak ada ongkos. Apalagi yang ada di Lampung, apalagi yang ada di Cirebon, apalagi yang ada di Papua, apalagi ada di NTT, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Kan begitu. Pak Joko Widodo kapan ini Sumatera Utara? Sabarlah kau Bung Parbelak, semua itu kan ada jadwalnya. Kalau bisa terakhir lah, aman itu Sumatera Utara. Menantunya kan di situ. Ya, jadi anak-anak muda ini ya datang ke rumah Bapak Joko Widodo bukan karena beliau itu punya anak lajang, punya anak bujangan, enggak. Kecuali kalau misalnya beliau punya anak bujangan, dia mana tahu satu di antara mereka itu bisa kena gaet gitu. Ini kan enggak. Itu ya. Mana? Yang toko-toko lain iri bilang bos. Itulah bedanya Roy Suryo sama anak-anak Gen Z, ya kan? Kalau anak-anak Gen Z nggak peduli tuh, ya, nggak peduli Bapak Joko Widodo punya ijazah atau enggak, nggak peduli beliau itu, ya, mau dibuang dari partai politik atau enggak, nggak peduli, ya, walaupun Bapak Joko Widodo ditinggalkan sendirian oleh partai politik lainnya, ditinggalkan sendirian oleh tokoh-tokoh politik lainnya, yang penting mereka tetap cinta sama Bapak Joko Widodo. Kalau Roy Suryo kan enggak. Udah jelas ada ijazahnya. Udah jelas Bapak Joko Widodo punya cinta masyarakat. Ya, udah jelas Bapak Joko Widodo membangun bangsa ini. Tetap aja nggak sempurna di matanya Roy Suryo. Aduh. Ya, jadi itulah dia ya. Itu dulu dari Bung Parbelak. Salam NKRI, harga mati.